puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya pada subuh kali ini serta melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat atau salam kita tunjukkan kepada dunia kita, pedoman kita, Khatamul Anbiya, Imam Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah menjadi asal dan hasanah, teladan yang baik bagi manusia, serta membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dalam istilah lain minaz zulumati ila nur atau ila siratal mustaqim. Sidang yang maksum yang insyaallah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki masjid terhadapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-Nya. Serta kita bertakwa kepadanya dan bertawakal hingga bisa menjadi sifat kemuliaan terhadapnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul sifat kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah menanti perintahnya atau bertakwa. Pada bulan Ramadan ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan fardu yang waktunya tidak ditentukan oleh orang-orang yang mampu. Muncullah sebuah pertanyaan. Apakah sholat hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari, atau hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani 'anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Salat bukan hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari, ataupun hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk mengingatnya agar kita jauh dari kegiatan maksiat. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, "As-salatu ma'ad din, faman aqamaha faqad aqama ad-din. Faman tarakaha faqad hadama ad-din." Salat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikannya berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya berarti dia telah menunjukkan agama. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan agama adalah agama Islam. Maksudnya adalah apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka bisa jadi amalan-amalan kita akan roboh. Baik itu amalan zakat kita, puasa kita, maupun umrah haji kita, jika kita mampu melaksanakan perjalanan. Yang kedua adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya puasa Ramadan sudah ada puasa sebelum itu. Contohnya puasa Daud yang dilakukan secara selang-seling
puasa Nabi Musa yang dimana beliau berpuasa 40 hari 40 malam sebagai persiapan pada hari malam dunia, dan puasa Nabi Nuh yang hampir sepanjang tahun kecuali pada hari raya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan dihapus dosa-dosa dahulunya. Contoh yang kedua adalah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun." Maka ingatlah aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan umur yang panjang. Kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memudahkan langkah kita untuk menuju ke rumahnya di subuh kali ini. Maka nikmat-nikmat tersebut kita tidak boleh ingkari. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apa maksudnya? Contoh, apabila kita dikasihkan sesuatu, baik itu dari sepupu kita, teman dekat kita, ataupun sekeluarga kita, dan kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, maka sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bisa jadi apa yang diberikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir adalah berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Jemaah sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu." Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya zikir. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka siapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan yang berharap wajah Allah. Muncullah sebuah pertanyaan, mengapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Bukan zikir tasbih, bukan zikir hamdalah, maupun zikir akbar. Maka jawabannya terletak pada hadis yang berbunyi, "Afdaluz zikru fa'lam annahu la ilaha illallah." Zikir paling utama adalah la ilaha illallah. Kita juga maksud insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rangkuman yang dapat diberikan adalah pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya, dan janganlah kita sekali-sekali mengingkari nikmat-nikmatnya, dan juga berzikir kepadanya dengan sebaik-baiknya zikir. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang menyebabkan. Jika ada kata yang patah, yang simpan dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, yang simpan dalam hati. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan, dan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.